Injil Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Saya akan membacakannya sesuai dengan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Demikian. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada pada aku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan ini juga, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada semua bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Amin. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan, terlebih kita melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudari yang dikasih Tuhan, beberapa kali saya singgung bahwa tidak mudah untuk percaya ada orang mati bangkit. Gak mudah. Di konteks kita zaman sekarang pun sama, masih begitu. Gak mudah buat orang percaya bahwa ada yang bangkit dari kematian. Ada juga film Bangkit dari Kubur. Film zaman dulu, tahun berapa itu ya? Bahkan juga di kalangan para murid nggak langsung serta-merta percaya, Bapak Ibu. Peristiwa di dalam narasi yang kita baca itu kelanjutan dari bagaimana para murid menyaksikan Yesus yang telah mati bangkit. Sebelumnya itu ada narasi tentang murid-murid yang melakukan perjalanan menuju ke Emmaus. Ada 2 orang di situ. Dan mereka kemudian menceritakan lagi. Menceritakan itu, dan itu membuat orang-orang, teman-temannya itu kumpul. Ini masih di hari yang sama, Bapak Ibu. Membicarakan itu, makanya diawali dengan kalimat dari perikop yang kita baca ini. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu artinya pengalaman yang dialami oleh 2 orang yang menuju ke Emmaus itu. Bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mereka bingung. Mau percaya atau enggak? Dan itu wajar. Karena
Karena belum pernah ada pengalaman orang mati bangkit. Wajar. Sampai pada waktunya di hari yang sama juga, di malam itu Tuhan datang. Apa nggak tambah terkejut itu? Injil Lukas menarasikan hal itu bahwa mereka memang betul-betul terkejut, takut. Kalau kata orang Sunda mah geeng, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ini kondisinya gimana nih? Bagaimana menjelaskannya? Orang mati, bangkit, dan sekarang ada di depan kita. Itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu untuk diterima sama akal. Akal kita sudah terlanjur berpikir bahwa orang mati ya udah selesai gitu kan. Udah kandung pikiran kita tuh kayak begitu. Jadi kalau ada informasi atau ada kondisi yang berbeda dari biasanya, heran, kaget. Di narasi ini bahkan ditambahkan lagi hantu. Mereka menyangka ini hantu. Wajar gak kalau kita juga begitu Bapak Ibu? Wajar ya? Coba dari anggota keluarga kita yang sudah pernah atau yang sudah mati mendahului kita, terus tiba-tiba datang blok, hantu gitu kan ya. Wajar itu Bapak Ibu. Di banyak tempat, di segala zaman itu wajar. Dan para murid mengalami itu. Kekagetan itu membuat mereka meragukan itu, iya atau enggak. Bangkit beneran apa bohongan ini. Sampai-sampai Tuhan Yesus membuktikan kehadirannya itu dengan 2 langkah. Langkah yang pertama ini aku tunjukin. Nih, bolong. Itu masih, Thomas tuh belum datang loh ya. Ini masih hari pertama, nih Thomas di hari yang seminggu kemudian baru narasinya. Nanti kita bisa lihat berikutnya. Masih belum percaya? Kalian punya makanan gak sih? Yuk kita makan. Ada aksi yang sederhana tapi mau menggambarkan. Ini aku loh, aku bangkit gitu loh. Percayalah, jangan gak percaya lagi. Percayalah gitu. Bapak Ibu, ketika mereka sudah berangsur-angsur tenang, ketika mereka sudah mulai ngeh, walaupun gak sepenuhnya mungkin sudah plong gitu, atau udah betul-betul mendarat gitu kan, rohnya tuh benar-benar udah mendarat gitu ya. Tuhan Yesus mengingatkan mereka juga bahwa ternyata nggak cuma sampai di situ. Peristiwa kebangkitan itu nggak cuma berhenti pada kondisi mereka melihat Yesus, nggak berhenti di situ. Ada tambahan, karena Allah mempercayakan mereka untuk memberitakan itu kepada orang lain. Memberitakan ada kebangkitan. Dan salah satu poin yang juga penting disampaikan untuk nanti mereka beritakan adalah bahwa pengampunan dosa dinyatakan juga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa. Berita itu. Karena apa? Ini menjadi fokus penting dari Injil Lukas. Karena Lukas menghayati bahwa salah satu hal yang membuat orang merasa nggak selamat itu adalah nggak memperoleh pengampunan dosa. Hidupku nanti bagaimana ya kalau dosaku nggak diampuni? Umumnya kan jawabannya masuk neraka, nggak selamat, menderita kekal. Tapi Lukas memberikan penekanan bahwa Yesus yang bangkit itu membawa keselamatan bagi seluruh bangsa, bagi segala bangsa, dan juga dengan pengampunan dosa. Diselamatkan, diampuni dosanya. Dan secara psikologis kan orang yang diampuni salahnya ngerasa plong gak sih? Ringan gak sih ngejalaninya? Bapak Ibu punya salah, kita mau minta maaf gimana, ragu-ragu dimaafin atau enggak nanti. Gimana rasanya ketika iya gak apa-apa dimaafin kok. Gimana rasanya? Plong Bapak Ibu, ringan, gak lagi terbawa dengan beban-beban. Karena beban-beban yang menjadi momok selama ini adalah upah dosa adalah maut. Itu yang ada di bawah di belakang kepala setiap orang tuh kayak gitu. Aku berdosa, aku bersalah, aku membawa beban ini.
Entah nanti aku selamat atau enggak, entah aku nanti masuk surga atau enggak, masih terus membayang-bayangi. Maka berita tentang pengampunan dosa betul-betul menjadi Injil, kabar baik. Apa buktinya? Buktinya apa? Yesus bangkit. Ah, yang benar. Iya, kamilah saksi-saksinya. Kira-kira begitu maknanya, Bapak Ibu. Tapi itu kan di abad pertama. Saksi-saksi hidupnya ada. Dituliskan kemudian dalam Injil-Injil. Persoalannya adalah ketika peristiwa itu sudah berlipat-lipat dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Apa buktinya? Kalau orang-orang yang hadir ini bisa mengatakan, kami saksinya, kami melihat, kami menyaksikannya, kami bahkan mencucukkan jari kami. Oh, misalnya sampai segitunya lebaynya ya misalnya ya. Bisa. Kan kalau di dunia peradilan kan gitu ya. Apa aja sih? Saksi itu syarat yang dilihat ya. Dilihat, didengar, dialami ya. Ya? Betul ya Pak ya? Menyaksikan, dilihat. Oh, melihat ya Pak? Melihat, mendengar, mengalami gitu ya kurang lebih. Ya kurang lebih lah itu ya. Kurang lebih. Artinya jadi saksi. Tapi mendengar pun bukan mendengar dari orang ketiga atau orang kedua gitu kan. Tapi mendengar dari sumber langsung. Misalkan di luar ada Bung Eno jalan gini kan ya. Ada Bung Eno jalan terus tiba-tiba batuk dia misalkan gitu kan ya. Saya tahu itu suaranya Bung Eno gitu kan. Saya mendengar langsung. Itu sumber pertama. Tapi kalau ternyata saya tidak ada di tempat ini pada saat Bung Eno jalan terus batuk, saya lagi di pastor misalkan. Ada cerita, wah Penatua Nova bilang tadi pas lagi khotbah Bung Eno jalan itu. Tapi ditanya, Pak Sulu ada nggak di tempat itu? Nggak ada. Tahu dari siapa? Katanya. Bukan yang seperti itu ya, tapi memang mendengar langsung gitu loh. Bukan mendengar katanya. Nah kalau mereka ini memang mendengar langsung, melihat langsung, menyentuh langsung, makan bareng, jadi saksi. Bagaimana dengan saksi-saksi berikutnya? Ada yang ketiga Bapak Ibu, mengalami. Nah pengalaman spiritual itu juga layak untuk dipertimbangkan. Walaupun mungkin dalam konteks tertentu itu bisa aja orang mengatakan halu lu, halusinasi. Tapi soal pengalaman iman, siapa yang bisa menghakiminya? Siapa yang bisa mengukur? Mirip sama seperti begini Bapak Ibu. Tadi malam saya ketemu Cristiano Ronaldo dalam mimpi. Bukan Lionel Messi ya, Cristiano Ronaldo. Tadi malam saya mimpi. Ada nggak saya bisa buktikan? Nggak bisa. Tapi itu kan pengalaman saya bermimpi, ya nggak? Bisa nggak disalahkan pengalaman saya itu? Nggak bisa. Termasuk juga pengalaman spiritualitas kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bisa nggak perjumpaan secara fisik juga? Bisa saja, Allah Maha Kuasa kok. Tapi di luar itu kan ada perjumpaan-perjumpaan lain kita bersama dengan Tuhan Yesus. Yang punya dampak dalam hidup kita. Membawa perubahan dalam kehidupan kita. Contoh, ada banyak orang yang mengalami perubahan ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ada yang datang dalam mimpi, yang mulanya itu dedengkot di agama mana gitu ya, makanya dia kemudian didatangi oleh Tuhan Yesus entah dalam mimpi atau dalam penampakan tertentu, langsung ia mengalami perubahan. Persis seperti yang dialami juga oleh Paulus dalam perjalanan menuju ke Damsik, betul? Itu kan pengalaman yang luar biasa. Di zaman sekarang pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus tidak dapat disangkali juga. Ada dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dari banyak tempat. Ada kok banyak ceritanya, ada banyak beritanya kok. Dan kita menghayati itu sebagai kesaksian iman. Dan lebih dekat, lebih akrab pada diri kita. Kita kan juga sebenarnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Hampir setiap saat loh malah. Dan itu membuat kita mengalami perubahan. Tentang hal ini ada sebuah ilustrasi kecil. Ini ada seorang laki-laki nih, bagundal. Kehidupannya pokoknya kacau lah. Dari dia masih remaja emang udah terbiasanya kacau gitu kan hidupnya. Tatoan lah apa. Pokoknya bayangan Bapak Ibu tentang seorang preman gitu lah.
Itulah melekat pada sosok laki-laki ini. Lalu dia punya seorang istri dan punya beberapa orang anak. Lalu beredar cerita bahwa laki-laki ini pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, belajar tentang Tuhan Yesus, sampai membuat kehidupannya juga menjadi luar biasa lagi, tambah luar biasa lagi. Sampai kemudian di kota X, di kota jauh, misalkan kejadian itu di Bekasi lah gitu. Si bapak ini, si laki-laki ini di kota Bekasi. Ada orang dari kota seberang itu mendengar bapak ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Aku pengen tahu bener gak sih bapak itu mengalami perjumpaan? Bener gak sih dia kenal Tuhan Yesus? Pengen tahu lah gitu kan. Datanglah dia, bertemulah dengan bapak ini. Kita pakai nama aja lah ya, bukan nama sebenarnya, nama Paulus, nah misalnya ya, Bapak Paulus. Pak Paulus, saya dengar Bapak kenal Tuhan Yesus. Wah iya Pak, puji Tuhan. Boleh saya tanya-tanya Bapak? Oh boleh, dengan senang hati saya akan jawab Pak, sejauh saya bisa jawab. Baik Pak, maaf ya Pak, Bapak tahu nggak di mana Tuhan Yesus lahir? Nak, kamu tahu nggak nak? Pak, saya kan nggak pernah sekolah minggu, dilarang sama Bapak kemarin-kemarin itu. Iya. Maaf Pak, saya nggak tahu di mana Tuhan Yesus lahir. Oh ya. Katanya orang Kristen, katanya udah belajar, kamu nggak tahu sih Tuhan Yesus lahir di mana? Ya beginilah Pak. Boleh tanya lagi nggak? Boleh Pak. Oke Pak Paulus. Pak Paulus tahu nggak ada berapa banyak muridnya Tuhan Yesus? Berapa ya? Saya kayaknya sempat baca deh di Alkitab, tapi berapa ya lupa? Saya lupa ngitung Pak, berapa ya? Hei Pak Paulus gimana sih? Katanya udah tahu tentang Kristen, katanya udah tahu Tuhan Yesus. Kok nggak tahu jumlah muridnya juga? 12 Pak Paulus. Oh iya bener 12 iya. Singkat cerita, Bapak X ini bolak-balik nanya, jawabannya rata-rata nggak tahu lah. Pak Paulus ini nggak tahu. Sampai akhirnya Bapak X ini yang bertanya ke Pak Paulus bilang begini, sepertinya bohong nih. Kabar yang saya dengar sepertinya bohong. Kata orang Pak Paulus tahu tentang Tuhan Yesus, jadi Kristen. Terus Pak Paulus mengatakan begini, ya gimana ya Pak? Saya mungkin nggak tahu di mana Tuhan Yesus lahir. Saya juga mungkin nggak tahu, saya lupa juga siapa nama bapaknya, muridnya, jumlahnya nggak tahu. Tapi saya punya cerita begini Pak. Dulu kalau saya pulang, istri saya tuh ngumpet Pak. Ngumpet di kamar. Pintu rumah sih dibuka supaya saya bisa masuk. Tapi istri saya ngumpet sama anak-anak. Anak-anak itu ngumpet di bawah selimut Pak. Kenapa? Karena kalau saya lagi pulang, apalagi pulangnya lagi mabok, marah-marah, itu saya bawa UFO Pak. Tahu ya Bapak Ibu, UFO ya, piring terbang gitu kan. Maksudnya kalau marah-marah piring yang ada di rumah dilempar-lempar semua gitu kan, pecah gitu kan ya, rusak. Segala barang-barang rusak gitu kan ya. Kalau saya pulang, anak-anak udah takut, ngeri ngelihat saya. Kalau saya sudah mengatakan sesuatu, kalau udah saya manggil sesuatu, manggil atau nyebut nama anak saya itu datang. Serba takut. Semuanya takut. Tapi puji Tuhan Pak, sejak saya mengenal Tuhan Yesus sekarang, setiap kali saya pulang, istri saya menyambut, cium tangan saya, anak-anak meluk saya. Dulu saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Sekarang saya mengenal Tuhan Yesus dan membuat diri saya berubah. Paling tidak anak-anak dan istri saya jadi saksinya Pak. Itulah sejauh saya mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu, pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus, peristiwa kebangkitannya,
Nggak melulu dapat kita saksikan seperti para murid hampir 2000 tahun yang lalu. Tapi perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus kita alami secara spiritual. Batin kita mengalami perjumpaan. Kita menerima perjumpaan itu dan memberi dampak dalam kehidupan kita. Itu perjumpaan kita. Saya saksinya, Pak. Wah, kira-kira begitu. Paulus bisa mengatakan dengan bangga juga, saya saksinya, Pak. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus telah mengubah jiwa preman saya, kehidupan preman saya. Sebagai menjadi seorang laki-laki yang disayangi oleh istri dan anak-anak. Minimal itu. Saya mungkin tidak perlu bercerita ke banyak orang, tapi puji Tuhan ternyata ada banyak orang yang menyaksikan kehidupan saya dan bercerita sampai ke telinga Bapak. Puji Tuhan. Itulah yang terjadi atas setiap orang yang percaya. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bangkit, memberitakan peristiwa kebangkitannya yang mengubah dirinya, memberitakan kebenaran yang disampaikan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan kita menjadi saksi-saksinya sampai kapanpun, sampai dunia berakhir. Maka nikmati perjumpaan-perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Nikmati pengalaman-pengalaman spiritual Bapak Ibu dengan Tuhan Yesus. Dan jadikan itu penggerak perubahan dalam kehidupan kita. Menjadi pribadi yang menjalani kehidupan benar, adil, kehidupan yang takut akan Tuhan, menghadirkan damai sejahtera dan sukacita bagi kehidupan kita. Itulah perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Itulah perubahan yang kita hadirkan. Itulah saksi Tuhan Yesus. Tuhan kiranya menolong kita. Amin.